Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau kasih tahu cara dengan tips meningkatkan berat badan anak balita ya, khususnya yang sudah 6 bulan ke atas atau yang sudah 1 tahun ke atas juga dan sudah MPASI. Nah, yang pertama itu adalah kita penuhi kalorinya yang terdapat dari protein hewani, karena protein hewani itu wajib ya Mams, dan kalorinya itu bisa didapat dari hewan-hewan atau daging yang diperoleh dari hewani, contohnya daging sapi atau ikan, belut, dan lain-lain. Dan tentunya masaknya juga dengan konsumsi lemak sehat ya teman-teman. Kalau misalnya mau pakai minyak untuk menumis, pastikan juga minyaknya minyak segar atau minyak baru dan bukan minyak jelantah. Nah, itu tips dari yang pertama dan kedua buat aku ya teman-teman. Nah, aku juga senang banget untuk respon mamis-mamis semua yang ada komen bahwa anaknya banyak makan gara-gara nonton konten aku dan dia ngikutin resep aku dan anaknya suka. Dan di sini aku juga mau disclaimer gitu ya, Mams. Kalau di sini aku juga new mommy dan aku masih terus belajar. Jadi kalau misalnya ada kekeliruan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Tapi aku senang banget dengar teman-teman responnya seperti itu ya, dan kita sama-sama belajar parenting dengan yang kita bagikan sehari-hari. Oke. Nah, di sini aku mengkonsumsi untuk anak aku yaitu sayuran ya, teman-teman. Jadi pastikan juga anak butuh sayuran serat, sayuran hijau atau sayuran yang berbentuk seperti pakcoy atau sawi yang aku gunakan. Nah, Mamis, untuk menumisnya juga pastikan itu minyaknya bisa minyak zaitun, minyak nabati, ataupun minyak sawit ya yang biasa kita temui. Nah, di kali ini aku juga masak sayur kangkung. Kangkungnya tuh kangkung tumis dicampur dengan kecambah. Jadi kalau misalnya mau dicampur dengan kecambah dan kangkung ini bisa untuk menu keluarga juga ya, karena anak aku suka makan kecambah, yaitu bentuknya mungkin panjang-panjang seperti itu. Dan juga pastikan sayurannya itu sayuran segar ya Mams, maksudnya enggak berhari-hari di stok di kulkas sampai mau busuk gitu baru dimasak. Dan juga di sini aku pisahkan gitu ya antara makanan anak dengan makanan keluarga. Misalnya aku taruh cabai gitu, aku sisihkan dulu ya yang bagian untuk anak dan kemudian aku campur cabai kalau misalnya pengen makan cabai. Biasanya sih kami seperti itu ya, kalau makan itu nggak ada lombok, nggak ada cabai itu rasanya kurang nikmat atau kurang lengkap. Nah, di sini juga aku mau masak protein hewaninya itu ada ikan gabus ya atau ikan haruan ya di daerahku namanya. Nah, kalau di daerah Mamis namanya apa? Silakan tulis-tulis di kolom komentar ya. Untuk ikan gabusnya ini cukup mahal ya, harganya 1 kilo di tempat aku itu 65.000 dengan kondisi hidup. Jadi bisa kita belinya tuh pas hidup-hidup terus dimatiin atau dipotong-potong kayak gitu. Nah, untuk protein nabatinya aku menggunakan tahu ya, dan tahunya ini cukup aku goreng aja dan aku tambahkan garam. Kemudian aku tambahin kunyit sedikit dan juga aku tambahin ketumbar. Fungsinya apa? Kalau dikasih aroma-aroma gini, rempah-rempah gini anakku lebih suka karena mungkin bagian dari bumtik ya dan dia mau makan. Nah, untuk itu langsung aja aku goreng untuk tahunya. Untuk apinya sedang-sedang aja. Oh iya, untuk menu-menu lainnya Mamis boleh lihat di channel-channel aku, banyak banget yang aku bisa bagikan. Dan di sini aku masih mau lanjut lagi untuk kegiatan masak-masaknya, yaitu menggunakan buncis ya, karena di sini mau masak ikan gabusnya tuh dimasak kuah kuning. Dan di sini anak aku tuh lagi di fase suka makan yang berkuah-kuah, jadi aku siasati aja sih supaya dia bisa makan sayur dan bumbunya juga pakai bumbu yang ada ala kadarnya di rumah dan dia juga mau makan. Di sini aku menggunakan bawang bombay ya, dipotong kecil-kecil gitu, dan ada sejumput serai. Jadi kalau udah pakai bawang bombay, aku biasanya udah nggak pakai bawang merah bawang putih sih kayak gitu ya. Nah, ini untuk potongannya aku mau ambil 2 potongan yang agak lumayan besar ya, karena untuk makan pagi dan makan siang. Jadi bisa masaknya itu 2 kali dan dalam 1 hari bisa 2 kali juga ganti menu ya, misalnya pagi sama siang dan sorenya nanti lain lagi sama snacknya. Nah, gimana anaknya Mami sampai sejauh ini, apakah berat badannya terus meningkat dan naik? Silakan tulis di komentar ya. Tapi anaknya kalau misalnya berat badannya seret, jangan putus asa, tetap masak terus kayak gini. Untuk cara masaknya ikan gabusnya ini aku langsung tumis-tumis kayak gini dengan bawang dan serai supaya nggak terlalu amis ya. Kalau sudah kayak gini masukkan aja
air ya secukupnya, kemudian aku langsung alihkan ke kamera. Ini tahunya udah mateng, jadi, sebelum kegosongan dan pengen cepet-cepet grescep masak gitu, karena sudah anaknya udah teriak-teriak minta makan, jadi, langsung yang mana bisa di video langsung dikerjain. Nah, jadi kalau misalnya kurang berurutan mohon maaf banget ya, tapi Mamis bisa kok simaknya sampai akhir. Untuk tambahannya ini bumbu kaldu jamur dan garam, jadi, ada juga sedikit kunyit bubuk, jadi untuk penambahan rasa dan warna ya. Dihidangkan bersama dengan nasi hangat juga cocok banget dan bisa ditaruhkan kuah. Selagi anaknya mau makan kuah, pastikan juga untuk sumber karbohidrat dan seratnya itu ya boleh kok dikasih kuah dan sayuran tentunya ya. Oke, tips terakhir, Mamis bisa mungkin konsultasi ya ke kesehatan atau ke nakes yang mana anaknya itu kenapa sih berat badan balitanya itu supaya cepat naik itu gimana, dan pola konsumsi misal tidur makannya itu juga perlu Mamis pertanyakan, termasuk cemilannya. Nah, untuk cemilan di sini aku mau buat cemilan pisang goreng atau pisang yang dicampur-campur tepung gitu. Sebenarnya anak aku cuma sukanya makan sama pisang gini aja. Itu udah enak gitu ya. Dia udah bisa ambil 1 atau 2 buah. Tapi di sini aku juga mau buat untuk kami makan bersama keluarga kayak gitu ya. Dan dia juga boleh sih makan tapi dengan jumlah yang sedikit dan tidak terlalu banyak. Jadi pastikan juga untuk konsumsi cemilannya gitu ya, cemilan sehat ya Mams, dan banyak banget kok cemilan-cemilan yang bisa Mamis bikin di rumah, kayak misalnya pakai keju, pakai susu dan lain-lain. Oke, mohon maaf banget kalau videonya ini agak terlalu panjang dan belibet, tapi nggak apa-apa. Aku senang banget karena bisa bikin video ini, sekaligus aku tambahin bumbu-bumbu ini untuk mengisi keseharian aku. Ini aku pakai gula pasir 3 sendok makan, kemudian sejumput garam, terus terigu ya, dan juga air untuk mencampur-campurnya. Kalau misalnya nggak mau pakai terigu, boleh nggak sih? Ya boleh banget, silakan aja ya, dicampur-campur dan ditambahkan dengan apa, silakan berkreasi. Ini aku mau goreng karena ini aku lagi pengen makan pisang, karena aku doyan banget makan pisang. Jadi langsung aja aku masukkan kayak gini. Nah, kayaknya sekian dulu ya Moms video aku kali ini. Lalu lanjut menggoreng-goreng dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan kayak meningkatkan berat badannya kayak gimana, ya kita bisa sama-sama sharing kayak gitu ya. Dan tentunya untuk pisang gorengnya ini aku suka yang agak-agak gosong gitu. Dan tentunya meskipun wajannya ini masih wajan apa adanya yang ada di rumah, ya semoga bisa beli wajan yang agak lebih bagusan dan lebih keren lagi sehingga di kamera bisa menarik perhatiannya mamis-mamis semua. Nah, pisang gorengnya udah mateng, terus anaknya juga udah sarapan. Tadi aku sempat suapin beberapa sendok ya, lumayan sih makannya kali ini ya. Dan untuk tips aku juga nih supaya anaknya mau makan dan bisa membantu berat badan balita tuh naik, pastikan kita bisa kayak ini ya, bareng makan dia, terus metode BLW gitu ya, kayak makan sendiri. Ya mungkin next aku juga bisa share terkait metode BLW, jadi aku butuh dukungan dari teman-teman semua. Oke, jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara ikutin kegiatan aku terus, dan teman-teman boleh dong kasih kritik maupun saran supaya channel ini bisa membangun dan aku bisa lebih semangat lagi untuk bikin konten harian ibu rumah tangga dan terkait parenting sehari-hari. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kalian. Oke, satu lagi nih sebelum closing, teman-teman bisa kok misalnya mau beli peralatan MPASI dan juga bahan-bahan aku tulis di link deskripsi ya. Semoga bisa membantu untuk teman-teman semua dan bisa check out karena mumpung lagi ada sale gitu ya, gratis ongkir dan bisa kita gunakan atau manfaatkan. Bye-bye!